Kali ini kita akan bahas 3 senapan yang paling best seller di bulan Juli kemarin 2024. Sekali datang langsung sold out unitnya. Ini senapannya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bediler semua, sobat hunter dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah di video kali ini kita masih bisa bertemu bersama saya Yuda, senapan kualitas pelayanan kelas dimana lagi bukan di Sarjana Bedil. Oke, gimana kabar sobat bediler semua? Sehat walafiat ya, alhamdulillah. Dan terima kasih untuk sobat bediler semua yang sudah mampir ke channel Sarjana Bedil, yang sudah nonton, sobat bediler yang sudah order juga, terima kasih banyak. Tak lupa kami juga mendoakan sobat bediler ya yang nonton video ini ataupun yang sudah order atau mungkin yang mau order. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya ya kan. Dan juga unit-unit yang diinginkan bisa segera terbeli, segera tercapai, tabungannya segera full, segera cukup gitu ya, biar bisa segera meminang senapan-senapan yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja nih sobat ya. Hari ini kita akan bahas 3 senapan, kebetulan ini lumayan lengkap ya. Yaitu kita bahas 3 senapan SR. Ya, jadi senapan SR itu kan kalau nggak salah itu ada 4 atau 5 ya. Nah, kita coba cek saja ya. Itu ada SR OD38, ada juga SR taktikal yang regul, ada yang non regul, ada SR super taktikal, dan juga ada SR super klasik dan non regul dan juga support regul. Jadi ada 6 SR ya teman-teman. Tapi kali ini kita akan bahas 3 karena yang tema kali ini yaitu pertaktikalan. Nah gitu. Kalau yang taktikal itu ada 4 jenis ya. Jadi ada SR OD38 yang ada depan saya ini, ada SR super taktikal ya yang seperti saya terpampang di sini, ada yang warna full hitam, ada juga yang warna list merah seperti ini, ada juga SR Tactical Support Regulator. Nah ini ada yang list merah, ada juga yang list kuning. Nah seperti itu. Nah jadi kalau yang SR Tactical Regul ini dia ada 2 tipe ya, ada yang non regul, ada yang support regul. Kebetulan yang non regul kan tidak ready. Jadi yang ready saat ini yaitu yang Tactical Support Regul, ada yang warna list kuning sama merah. Nah tampilannya seperti ini. Jadi kita akan bahas satu persatu. Dan akan ada promo spesial buat sobat bediler ya yang siap menanti karena promo kali ini lumayan ya, yaitu ada tebus murah teleskop. Nah nanti akan saya jelaskan untuk harga dan juga tebus murahnya bagaimana untuk teleskop yang sudah saya pampang di depan saya ini. Ini sudah lengkap ini teleskopnya, bagus-bagus semua juga. Nah seperti itu. Oke, langsung saja kita akan bahas yang pertama yaitu ada SR OD38, SR taktikal ya teman-teman, bukan SR klasik tapi taktikal. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, Mas kok gak ada logo SR-nya? Kemana dia? Ya, apakah ini bukan SR? Salah, teman-teman ya. Jadi ini adalah SR, tapi memang untuk grafirannya kita kosongkan. Agar kenapa? Agar sobat bediler mungkin yang mau ambil SR OD38 taktikal ini bisa request logo. Nah, atau mungkin logo komunitas atau mungkin logo yang lainnya silahkan. Bisa. Biasanya kan untuk logo SR kan kita taruh di bagian chamber kanan kiri ya. Jadi depan belakang kanan kiri ini ada logo SR-nya, nah, digrafir gitu. Tapi emang ini kita kasih kosongan agar sobat bediler mungkin yang mau request grafiran itu bisa. Jadi sebelah kanan itu logonya SR, yang sebelah kiri itu bisa logo apapun yang sesuai request sobat bediler. Nah, ini memang kita buat seperti itu biar sobat bediler bisa kalau mungkin mengekspresikan bentuk kecintaannya ke dalam sebuah senapan, mungkin dalam bentuk gambar, logo, nah itu bisa request. Nah nanti kita akan buatkan, kita grafirkan di bagian chambernya seperti itu. Nah ini memang pelayanan khusus ya untuk sobat bediler mungkin yang mau request grafiran. Nah seperti itu. Ini nilai plusnya dari SR OD38 seperti itu sobat bediler. Nah mungkin untuk spesifikasinya juga nggak akan saya bahas secara yang detail seperti biasanya karena memang SR OD38 ini sudah pernah saya ulas ya di beberapa minggu yang lalu. Jadi untuk detailnya ada di sana. Jadi kita akan bahas tipis-tipis saja untuk spesifikasinya. Pastinya nanti kita akan juga tes senapannya ya. Kita akan cek FPS-nya berapa, akurasi juga bagaimana. Biar ada data yang bisa dimunculkan seperti itu. Oke, mungkin untuk spesifikasinya sedikit saja. Jadi untuk bagian popor ya untuk SR OD38 ini dia popornya masih belum popor lipat. Jadi dia menggunakan
kopor maju mundur ya sobat builder, seperti itu. Kemudian ada setelan pelirnya juga di bagian belakang sini, pastinya bisa diatur nanti mau dikencengkan atau dikendorkan, silahkan menyesuaikan dengan keinginan. Dan untuk chamber dia pakai yang monolight ya teman-teman. Kemudian untuk relnya ini ada dua ya teman-teman. Jadi kalau untuk dudukan teleskopnya yang tambahannya ini dia ukurannya 11 mili. Tapi kalau untuk bawaan dari chambernya dia ukuran Picatinny, jadi bisa dipakai dua-duanya. Kalaupun ternyata bawaan mounting teleskopnya itu ukuran 22 ya tinggal dilepas saja untuk dudukan yang bawaan atau tambahannya ini, tapi kalau ukuran 11 tinggal dipasang saja. Nah, jadi lengkap, paket lengkap ya, terus seperti itu. Kemudian untuk pengisian angin dia ada di bawah ya, sobat butiler. Dan untuk triggernya pakai trigger mesh dan juga sudah support safety triggernya. Nah, mungkin yang tidak kelihatan di sini yaitu cancel kokang. Cancel kokang juga ada, cuman memang dia kita masukkan ke dalam foregripnya ini. Jadi pengiriman kita nggak langsung pasang, takutnya nanti kan kenapa-kenapa. Jadi lebih enak kita lepas saja, kita masukkan ke dalam foregrip. Nanti ketika sampai sana tinggal dipasang saja. Ini gampang kok masangnya teman-teman, tinggal dimasukkan, diputer gitu. Sudah ada dratnya di bagian dalam. Nah, kemudian untuk laras ya, sebenarnya ini larasnya standar panjangnya di 60 cm dan kalibernya juga standar ya, 45. Kemudian tabung dia OD38 berbahan dural, ada serombong tabungnya juga. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari senapan-senapan Predator atau SR-OD38 ya. Biasanya kebanyakan seperti ini ya. Ada yang serombongnya itu, ada yang warna merah, ada yang hitam dan lain-lain gitu. Cuman untuk SR ini kita full black kan karena biar tampilan lebih garang gitu, teman-teman. Nilai plusnya kalau senapan SR-OD38 ini ada serombongnya itu dudukan atau Picatinny-nya bagian bawahnya teman-teman ya. Rel Picatinny-nya ini panjang teman-teman. Jadi kalau sampean mau nambahkan tripod atau bipod seperti yang saya pasang ini, itu bisa, tempatnya luas. Atau mau nambahkan senter laser juga bisa. Di kanan kiri pun juga bisa teman-teman, karena dia paket lengkap. Sekali lagi, SR38 ini dia paket lengkap. Mungkin di kiri mau dipasang laser bisa, di kanan mau dipasang senter pun juga bisa. Yang penting teman-teman punya mounting bracket. Apa ya namanya, mounting bracket atau mounting apa ya untuk memasang laser sama senter itu di bagian rel gitu, saya lupa namanya. Cuman ada, biasanya di bawaan laser itu sudah include mountingnya gitu. Nah, jadi paket lengkap ya sobat butiler. Untuk spesifikasinya kita sudah bahas sedikit saja, jadi kita akan langsung ke lapangan tembak untuk mengecek bagaimana sih untuk akurasinya sama FPS-nya berapa. Let's go. Sekarang kita akan cek ya. Yang pertama mungkin saya mau pakai Hercules dulu ya. Sini ada slug, sudah ada slug dan juga Hercules, sama-sama Grand 13 ya. Nanti kita akan cek. Nah, ini di sana sudah saya siapkan kertas ya. Jadi yang atas itu Hercules, yang bawah itu HM slug. Nanti kita akan cek. Kemudian sekalian untuk cek angin ya teman ya. Ini tadi saya setting awal ya, nanti bisa dicek juga pertembakannya berapa. Kalau yang setting awal ini ya, sebelum tembakan ini di angin 2000 PSI pas ya, ini ya. Kelihatan ya, 2000 PSI. Nanti kita akan cek kira-kira di 10 kali tembakan ya, seperti itu teman ya. Jadi Hercules 5 kali, slug 5 kali, nanti hasilnya bagaimana. Oke, langsung saja ya. Ini saya tata dulu. Kita pakai Hercules Grand 13. 5 kali tembakan saja. Tembakan yang pertama. Wush. Ya itu ya. Tembakan yang kedua. Oke, masih bagus ya. Ini Hercules. Masih one hole. Mantap banget. Yang keempat ini. Gitu kan. Masih lurus, rapat banget. Kelima, loh, bagus banget sumpah. Akurasinya ini lah, ini one hole banget. Saya tambah zoomnya biar kelihatan. Ini loh sebenarnya. Nah ini hasilnya bagus banget ini Allah. Nah ini bagus ya, Hercules. Oke, hasilnya mantap banget. Oke, sekarang kita beralih ke slug coba ya. Ini yang Grand 13 ya, untuk mimi slugnya merek HN ya teman-teman. Tembakan yang pertama pakai slug.
Lurus ya. Bagian yang kedua. Bentar. Aduh. Ke bawah sekali kalau ini. Bentar, anginnya berapa? Oh. Anginnya ternyata habis, teman-teman. Pantas turun ya. Sekalian ya, kita ambil 10 tembakan, nanti kita akan isi lagi 2000 untuk mengecek asli suluknya gimana. Oke, turun semua. 4 5. Oke. Nah, ini suluk di bawah 2000 PSI hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita akan isi ulang anginnya di 2000 biar sama seperti Hercules. Karena beda angin biasanya hasil akurasinya pun juga beda. Ini saya matikan ya. Kalau Hercules yang atas ini oke banget. Nah, ini saya matikan untuk melihat konsumsi anginnya. Oke. Ini untuk angin 10 kali tembakan dia di 1600, teman-teman ya. Ya, 1600 PSI. Nah, jadi bisa kita kalkulasikan 10 kali tembakan habisnya 400 PSI. Jadi per tembakannya 40 PSI. Worth it sebenarnya, karena kenapa? Power dari SROD 38 ini pun juga lumayan gede, dia di 1000 lebih untuk FPS-nya. Sayangnya saya nggak bisa menunjukkan karena baterai alatnya ini habis, teman-teman. Oke, sekarang saya mau isi dulu ya untuk anginnya. Saya isi 2000 biar hasilnya sama. Kita sudah isi angin 2000, kita lebihkan ya 2300 ya, pakai sloop. Kalau memang lebar berarti ini kurang recommended kalau menggunakan Mimi sloop. Yang pertama sana, gimana? Oke, sampingnya. Oke, yang keempat. Oke, bagus. Aduh, meleset satu. Ya, meleset satu. 5 kali tembakan, yang 4 tadi rapat untuk groupingnya dan yang satu agak ke kanan. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan ya teman-teman dari hasilnya ini ya. Nah, ini yang satu ke kiri, yang 4 satu tempat ini. Jadi untuk pakai Hercules dia hasilnya one hole bagus banget, pakai Mimis Hercules Green 13 ini untuk SROD 38. Hercules ini memang mantep lah kalau untuk akurasi sama daya hancurnya, nanti kita akan cek juga. Nah, kalau untuk pakai Mimis Look setelah kita coba tadi di angin di bawah 2000 ya, di 1800-an tadi. Itu hasilnya lebar ya. Ya, mungkin orang bilang ngacak mungkin ya. Nah, tapi setelah kita isi lagi anginnya di 2000 lebih, katakan 2200 tadi, hasilnya lumayan bagus teman-teman ya, ini seperti di video ini ya. 4 kali tembakan rapet, satu agak ke kanan. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman ini bisa jadi referensi kalau mungkin punya Mimis Look di rumah, pengen pakai slug, alangkah baiknya mengisi isi anginnya ini di atas 2000 PSI, 2700, 2500 gitu. Jadi bagus kalau pakai slug. Pakai Hercules lebih bagus lagi. Tapi kalau mungkin anginnya sudah di bawah 2000 PSI, alangkah baiknya pakai Mimis selain slug. Ya Hercules lah, saya rekomendasikan pakai Hercules. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba cek ke daya hancurnya ya. Saya cari genteng dulu. Let's go. Oke, ini ya teman-teman, ini genteng. Ini udah pernah emang dicoba untuk pengetesan. Ini gentengnya ya lumayan lah ya, kalau dibilang tebel banget juga enggak, tapi ini ya lumayan tebel sih. Ya lumayan tebel sih ya ini. Nah, ini kemarin sudah pernah kita coba malah bagian ini. Bagian sini. Nah, ini PR ya, teman-teman. PR-nya apa? Bersih-bersih nanti setelah ngetes ini. Ini aja wis. Nah, sini. Tuh. Mungkin saya coba pakai Mimis Look dulu ya teman-teman ya, di 2400 ini. Kita coba ke sini ya teman-teman ya, biar kelihatan pas bendulannya ini loh maksudnya ya. Nah ini, oke, coba.
Mantap, akurasinya juga oke ya. Nah, saya coba tempat lain ya teman, coba tahu bolong yang sini ya. Berlubang teman ya. Nah ini mantap banget, cuma 25 meter sini coba. Bolong juga teman-teman, bolong ini lagi ini. Turun tapi ya. Oke, daya hancurnya mantap banget. Nah, saya coba pakai Hercules, sama-sama di green 13 di tengah sini. Mantap, berlubang juga ini ya, karena memang jaraknya deket ya. 25 men. Mantap. Coba ini pinggirnya ini ya. Pecah. Aduh, PR membersihkan ini. Mau di luar ruangan, tapi di bagian luar ruangan ini di sana ada mobilnya teman-teman. Jadi takut kalau terkena mobil kan totalan kita. Ini berlubang nggak tuh? Kayaknya berlubang, kayak enggak. Nanti kita cek aja lah ya. Oke, coba sini. Mantap banget, mantap banget. Jadi ya kalau di jarak yang dekat ya, karena emang nggak terlalu jauh ini jarak tembaknya sekitar 25 meter, antara Slug dengan Hercules ini untuk daya hancurnya hampir sama ya, sama lah ya. Soalnya tadi satu tembakan juga berlubang. Sekali lagi jaraknya nggak terlalu jauh. Next video kita akan coba jarak yang lebih jauh lagi, kira-kira hasilnya gimana. Tapi di next video saja kalau memang lokasinya memungkinkan. Nah gitu ya. Kita akan cek sana untuk melihat gentengnya ya. Saya penasaran yang tengah ini dia berlubang atau enggak. Nah, kayak sih kayak berlubang kayak enggak gitu kan, nggak tahu juga. Nah, kita cek dulu. Enggak ternyata teman-teman, saya kira berlubang tadi ya. Nah ini ya. Nah ini ya sebentar. Nah sini ya, kalau bagian sini ini mungkin untuk bahannya lebih tipis, makanya satu tembakan dia langsung lubang. Hercules maupun Slug dia langsung lubang. Bagian sini juga Slug, Hercules sama sekali tembak lubang. Kalau yang bagian tengah ini mungkin yang agak keras ya. Ini agak tebel dia di sini, agak tebel. Nah ini hasilnya, tapi ini ada retakan bagian sini. Nah, ini yang Slug tadi. Kalau dari looknya kayaknya daya hancurnya emang lebih oke yang Slug ya. Nah ini kalau Slug dia lebih luas, sampai dalamnya ini kelihatan putih-putihnya ini. Gak tembus ya? Ini tembus gak sih? Tapi belakangnya ini gini teman-teman. Nah dikit lagi tembus dia. Ini kelihatan gak sih di kamera? Nah ini loh ya. Nah ini yang Slug sampai tembus belakang, cuman nggak sampai tembus-tembus gitu. Jadi yang belakang juga ngelintek. Kalau yang ini, nah ini yang Hercules tadi. Nah ini yang Hercules, belakangnya pun juga sama. Tapi enggak ya, yang belakang enggak ya ini ya. Ini. Nah lokasinya beda. Nah ini. Kalau Hercules enggak. Tapi kalau Slug tembus, cuman nggak terlalu tembus banget gitu. Ya, jadi ya kalau Slug lebih oke lah daya hancurnya. Mantap. Oke, saya lupa tadi untuk beratnya belum saya cek ya. Ini kita cek dulu untuk beratnya. Oke, 0. Nah, kita akan cek. Ini dengan teleskop ya teman-teman. 375 untuk berat dari senapan plus teleskop. Nah, ini senapan plus teleskop. Nah ini hasilnya 3,75 kg. Ya lumayan enteng lah ya, daripada senapan bocap yang
Kalau di pasang teleskop biasanya 384 kilo lah. Jadi kalau ini lebih enteng. Mantap. Oke. Data ada semua. Oke. Nah, oke saudara, kita sudah bahas semua ya. Kita juga sudah tes lagi ya kan, dan mungkin kita langsung masuk ke harga dan promonya. Untuk harga SROD 38 mono LED ini ya kita bandrol di harga 3.500.000 dengan kelengkapan tas, peredam magazin, tali sandang, gantungan mimis, mimis tes, dan juga kelengkapan lainnya. Ada surat-suratnya juga lengkap sobat bediler. Nah, untuk promo kali ini harga masih sama ya 3.500.000, cuman teman-teman bisa melakukan atau menambahkan teleskop di harga tebus murah. Ya, promonya tebus murah. Berapa itu Mas? Oke. Di depan saya sudah ada banyak teleskop, ada 5, nggak banyak, ada 5. Ada 5 teleskop yang mungkin bisa ditebus murahkan. Ya, jadi kemarin tuh promo ini kan sudah pernah saya ulas, ya sudah saya sampaikan, cuman banyak yang masih mungkin belum paham ya cara menyampaikannya, kurang jelas kemarin. Jadi untuk promo tebus murah ini itu bukan harga teleskop saja. Ya, jadi harga teleskop contoh ya. Teleskop Spike atau Thomson ini kan kalau harga normalnya kan 350.000 ya kan. Kemudian kita tebus murahkan jadi 50.000 saja. Nah, seperti itu. Tapi itu dengan pembelian senapan SR atau senapan yang ada di samping saya ini. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya teleskop saja tebus murah 50, jadi harganya teleskop saja 50 bukan ya. Jadi dengan pembelian SR atau senapannya gitu baru kita tebus murahkan harga teleskopnya dari 350 jadi 50.000 saja. Nah, seperti itu loh ya, dimaksud sobat bediler. Oke. Sampai sini clear ya untuk promonya. Jadi kita akan bahas satu persatu untuk teleskopnya. Yang pertama itu ada Thomson 39x40. Jadi untuk yang kita tebus murahkan ini ada teleskop Spike, ada teleskop Thomson, tergantung nanti stok yang ready itu yang mana, yang Spike atau Thomson. Dari harga 350 kita tebus murahkan jadi 50.000 saja, teman-teman ya. Murah banget pokoknya ini untuk teleskopnya. Dan selanjutnya di sini ada teleskop Discovery 39x40 IRAC. Dia sudah support lampu, juga sudah pernah saya ulas ya kan, ukuran zoomnya 3-9 kali. Yang saya suka teleskop ini meskipun dia di harga di zoom 3-9 kali, tapi untuk turretnya dia sudah pakai yang model puter seperti ini. Jadi lebih enak ketika mau di zeroing ya. Beda sama Thomson yang mungkin masih menggunakan kecil seperti ini ya. Jadi ya meskipun dia gampang juga sih, cuman lebih enak pakai yang Discovery ini. Kalau harga normalnya dia di Rp600.000 teman-teman ya. Pakai lengkap, sudah dapat mounting juga, baterai untuk teleskop juga sudah ada ya kan. Untuk tebus murahnya teman-teman hanya menambah 100.000 saja dengan pembelian senapan SR. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada teleskop Spike 312x40. Nah, ini teleskop yang sering banget saya gunakan untuk konten ya teman-teman. Nah, ini teleskop sudah lama ini ya, sering saya gunakan dan ya alhamdulillah baik-baik saja, nggak ada kendala sampai saat ini teleskopnya digunakan untuk konten ini. Dan juga dia yang paling sering diambil oleh sobat bediler ketika mau ambil paket full set ya, seperti itu. Untuk harga normalnya dia di 850.000 ya kan. Harga normalnya untuk tebus murah kita potong aja jadi 200.000 ya untuk pembelian dengan senapan SR. Lumayan teman, potongannya 650. 650 itu teman bisa untuk beli mimis bisa ya kan. Kemudian mau nambah laser juga bisa, dengan ongkir bisa niku tambah bipod juga bisa gitu. Jadi paket lengkap ya teman. Nah, selanjutnya ini masih Spike tapi yang ukuran lebih tinggi atau lebih gede yaitu 416x50 AOL. Nah, bisa teman-teman cek ya, ini ukurannya yang paling gede di antara yang kelimanya karena memang dia ukuran lensanya kan 50. Ya, jadi pandangannya lebih luas. Nah, tapi dengan lensa 50 untuk OD tube-nya dia masih menggunakan yang 25, teman-teman. Oke, seperti itu. Untuk ukuran zoomnya 4-16 kali dan juga sudah support lampu ya teman-teman. Jadi teleskop yang sudah support lampu seperti ini itu memudahkan sobat bediler kalau mungkin ingin berburu malam. Dengan catatan kalau berburu malam sampai harus punya dulu night vision ya kan, atau minimal center lah ya. Karena kalau teleskop saja seperti ini ya tidak bisa. Batangan saja seperti ini untuk berburu malam tidak bisa, soalnya gelap. Jadi butuh yang namanya center atau night vision. Nah, seperti itu. Kalau butuh night vision ya, punya night vision katakanlah, nah itu lebih enak lagi. Karena kenapa? Ketika lampunya dihidupkan, itu retikelnya kelihatan di dalam night visionnya. Nah, itu bagus banget. Nah, seperti itu. Kemudian ya untuk harga normalnya dia di 1 juta rupiah, teman-teman. Ya. Harga normal 1 juta, paket lengkap, sudah dapat mounting juga. Cuman kalau untuk harga
promonya atau mungkin harga tebus murahnya kita bandel di harga 300.000 saja ya. Jadi nambah 300 sudah dapat senapan sama teleskop spek 416. Jadi kalau total berapa ya? 3.800.000 lah. Dia belum termasuk ongkir tapi sudah dapat spek 416. Nah, selanjutnya ya teman-teman, ini yang teleskop menjadi kesukaan saya. Ya, ini adalah Markol. Markol 416 x 44 SF, bukannya FFP ya, jadi SF, dia belum FFP atau masih standar. Ya, tapi saya sudah suka karena kenapa? Tampilannya itu jernih banget. Untuk turretnya dia menggunakan yang push lock turret, ya penguncinya push lock turret. Jadi beda seperti yang teleskop yang sebelumnya, dia kan masih pakai pengunci yang diputer ya kan. Nah kalau yang Markol ini dia sudah menggunakan push lock turret. Jadi kalau mau menzeroing itu perlu diangkat dulu ya. Kunciannya diangkat dulu biar bisa diputar. Nah itu cukup memudahkan sobat bidir ketika mau menzeroing. Nah selain itu juga dia sudah SF atau side focus. Paralaknya itu berada di samping. Jadi lebih enak kalau mungkin nanti dengan jarak yang berbeda dari titik zeroing ya kan. Biasanya kan tampilan agak ngeblur itu kan. Atau mungkin retikanya sudah goyang-goyang lagi. Biasanya kalau beda jarak seperti itu. Jadi kalau mengatur paralak itu lebih enak karena di samping. Tinggal disesuaikan saja. Nah, seperti itu. Jadi super lengkap untuk Markol. Nah, harganya kalau paket teleskop saja ya, tidak ikut tebus murah itu di 1.200.000 teman-teman. Ya, dia sudah dapat sunhead juga, ada mountingnya juga 1.200.000. Nah, untuk tebus murah kita bandrol di harga 400.000 saja. Mantep, ini kan. 400.000 sudah dapat teleskop Markol 416, teleskop bagus teman-teman. Oke, hanya nambah 400.000. Potongannya berarti berapa? 800.000. 800.000 itu ya kalau teman-teman mau ngambil 2 teleskop itu bisa. Maaf, masuk angin. Mau ambil 2 teleskop bisa. Jadi yang salah satu ini ditebus murahkan, yang salah satu di harga normal. Contoh, Mas saya mau ngambil teleskop spek katakanlah 312 sama Markol. Oke, bisa. Jadi Markol yang harga 1.200.000 ditebus murahkan jadi 400.000, yang speknya ini harga normal 850. Jadi 1.200.000 itu memang sudah dapat 2 teleskop dengan pembelian SR ini. Oh, mantap banget kan promonya. Jadi silakan, mungkin kalau sobat bediler atau sampean semua di rumah punya 2 senapan ya kan, kemudian mau nambah 1 lagi tapi teleskopnya kurang 2, promo ini solusinya. Mantap. Nah, sip. Semoga penyampaian promonya jelas ya, karena sudah saya jelentrehkan sedemikian tadi bagaimana rulesnya, harga dari berapa ke berapa, dan untuk pembelian senapan apa. Nah, seperti itu sudah jelas insya Allah. Jadi tinggal di chat saja adminnya, langsung dibawa pulang. Dan promo kali ini berlaku kalau stoknya masih ada. Jadi tidak berlaku selama bulan Agustus, bukan, tapi kalau stok masih ada, karena emang stoknya tinggal dikit. Yang banyak itu stoknya SR Tactical Support Regul ini, karena dia baru datang. Nah, kalau yang 38 menit tinggal 4. Yang ini, nah nanti akan jelaskan lagi, oke? Oke, kita lanjut ke senapan yang berikutnya ya, teman-teman. Yang selanjutnya di sini ada, ini saya ambil dulu. Ini adalah SR Tactical Support Regulator. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, sobat bediler, keren banget ya. Dia bocap 500 cc, sudah support regulator dan warnanya juga ciamik desainnya. Oke banget ya, seperti itu. Oke, kita akan sedikit bahas untuk spesifikasi dari SR Tactical Support Regulator ini. Oke, yang pertama untuk popor dia sama seperti yang OD38, yaitu popor maju mundur ya. Belum menggunakan popor yang lipat, kemudian ada setelan pirnya juga. Kemudian ke chambernya dia ada safety trigger juga sudah ada, cuman safety triggernya dia lebih bagus karena dia modelnya yang geser atau slide ya teman-teman. Jadi kesan mewah dari senapannya itu terlihat. Kemudian untuk rel chambernya dia juga sama. Kalau bawaan chamber 22, kalau dudukan tambahannya ini ukuran 11. Jadi paket lengkap. Manometer ada di bagian kanan. Kemudian untuk cancer cocknya dia pakai yang lipat, jadi lebih presisi, lebih rapi. Saya suka banget kalau yang model lipat seperti ini, jadi lebih enak nyimpennya, nggak perlu dibongkar-bongkar lagi ya. Beda seperti yang hanya bulat panjang gitu kan, kalau di pengiriman kita harus dilepas dulu. Tapi kalau seperti ini nggak perlu karena dia sudah rapi seperti ini. Nah, tinggal dilipat saja seperti itu. Kemudian untuk regulator dia ada di sini ya, sudah support regulator, dan
laras standar di 60 cm panjangnya. Dia pakai SR barrel yang sudah teruji quality controlnya untuk akurasinya bagus banget. Dan tabungnya dia menggunakan tabung 500 cc ya, dengan tekanan angin maksimal safety-nya di 2700. Nah, selain itu juga dia sudah support rel di bagian bawah tabungnya. Meskipun ini ada hand gripnya ya, ini hand grip atau foregrip ya namanya, foregrip kalau nggak salah ya. Ada foregripnya, jadi nanti kalau mau masang tripod atau bipod itu nggak perlu melepas foregripnya teman-teman. Karena kenapa? Ini relnya panjang. Nah, ini masih ada sisa di bagian sini. Loh, ini masih ada sisa. Jadi kalau mau tambah mungkin bipod seperti ini ya, atau mungkin tripod, bisa nggak perlu melepas ini. Nah, untuk spesifikasinya sudah kita bahas sedikit saja. Kita akan langsung ke lapangan tembak untuk melihat bagaimana akurasinya, kemudian FPS juga bagaimana. Let's go. Oke, tembakan yang pertama 884 ya teman-teman, Pakai mimis Barakuda Match. oke lanjut. 861 lumayan ya. 877 naik dia. Oke. 879. Oke, mimis Barakuda. 877. Sangat stabil. Lagi 884 naik lagi dia. Saya nggak ngitung ya ini berapa kali tembakan ini. Oke, sekali lagi ya. 877 kembali lagi. Sekarang kita akan coba cek untuk groupingnya gitu ya. Oke, saya rekam ya ini. Oke, jaraknya nggak terlalu jauh ya, sekali lagi di 25 meter dan mimisnya pakai Barakuda Match, masih pakai Barakuda Match. Ini sana dan ya, di kamera kelihatan ya. Yang kedua, oke, di titik yang sama, spot regul. Set, akurasinya jos banget di ini, enteng banget. Oke, maaf kok saya salah ngitung. Masih one full. Regul ya harusnya rapet ya. Nah, ini ya, zero. Berapa kali tembakan tadi? 6 kalau nggak 7 ya, lupa. Ini one full dia. Ini loh teman ya. Oke sobat, kita sudah cek ya untuk SR Tactical Support Regulator ini. Akurasinya bagus banget dan super irit ya kan, dan super stabil karena memang dia sudah support regulator. Nah, seperti itu. Untuk harganya ya, kita bandrol di harga 4.800.000. Dapat tas, peredam magazin, tali sandang, gantungan mimis dan mimis tes, dan juga surat-suratnya juga sudah dapat. Nah, untuk promonya sama seperti yang OD38, yaitu tebus murah teleskop. Sama harganya, kalau 3940 50.000, Discovery ini 100, Spike 312 200, 416 300, Markol 400.000 saja ya. Berlaku untuk pembelian SR. Ini stoknya banyak ya teman-teman. Jadi untuk sobat bediler atau sampai semua yang mungkin mau ambil ini, nggak perlu khawatir kehabisan karena stoknya yang ready kemarin ada 25 unit, kemudian sudah terjual 7, jadi sekarang tinggal 18 yang mungkin bisa diambil. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya, kita ke senapannya berikutnya. Mantap banget ini SR ini, regul ini. Kalau untuk akurasi saya suka. Oke. Dan selanjutnya di sini ada masih SR, ini SR Super Tactical. Nah, ini yang keluaran terbaru ya teman-teman. Ini baru rilis kemarin kalau nggak salah ketika bulan Lebaran. Nah, ketika Lebaran ini rilis dan sekali upload banyak yang suka, dan hanya beberapa hari gitu loh setelah upload
setelah rilis itu sudah langsung sold out. Padahal kemarin ready-nya 10 unit ya ketika pertama rilis itu udah langsung habis karena emang bagus senapannya. Nah, ini adalah SR Super Tactical 500 cc, teman-teman. Oke. Kenapa Super Tactical? Karena kita masukkan ke dalam unitnya ini yaitu item-item yang mumpuni, item-item yang super, teman-teman. Dan juga dia sudah stainless bagian dalamnya, jadi bisa mencegah berkaratnya bagian dalam chambernya. Nah, seperti itu. Mantap banget ya, teman-teman. Oke, kemudian kita akan sedikit bahas ya untuk spesifikasinya. Untuk popor, dia pakai popor cangkul ya. Ini bukan popor cangkul ternyata, ini namanya popor apa tuh? Pendik, bukan pendik ya. Apa namanya? Saya lupa namanya. Jadi kan popor itu ada popor cangkul, ada popor VTR, dan satu lagi itu popor, kalau nggak salah popor piton ya, kalau nggak salah ya. Bentuknya seperti ini, popor piton gitu. Oke, ya ini jenisnya popor piton ya, sobat, seperti itu. Dan dia maju mundur ya, belum yang lipat. Ada setelan pirnya juga di bagian depannya ini. Dan chambernya dia chamber monolit juga, single shot magazine, dan dudukan relnya dia pakai yang 22 dan juga 11 sama seperti yang sebelumnya tadi. Untuk manometer dia ada di bawah chamber ya kan, seperti itu. Dia ini sudah full CNC ya teman-teman ya untuk unitnya SR Super Tactical ini. Kemudian pengisian angin dia ada di bagian kanan. Nah, jadi lebih enak untuk mengisi anginnya. Selanjutnya dia ada rel ya bagian bawah. Ini ada rel Picatinny-nya tapi tidak ada foregripnya. Jadi lebih enak kalau mau dipasang tripod, bipod atau center laser, nah itu bisa di bagian bawah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk laras dia pakai SR barrel ya, akurasinya oke dan panjang standar di 60 cm. Tabungnya dia pakai yang 500 cc juga. Safety-nya di 2700 dan dia irit banget. Pernah saya ulas juga, nanti kita akan cek lagi. Ya, seperti itu. Nah, untuk sampean semua yang mungkin mau ambil SR Super Tactical ini harus inden dulu, teman-teman. Kenapa harus inden? Karena setiap bulannya itu mungkin kalau ini ready itu nggak banyak, mungkin hanya 4 atau mungkin 9 ya kan. Jadi nggak yang kayak SR Tactical ini kan bisa sampai puluhan gitu kan. Ini enggak, karena emang dia namanya kan super, jadi pengerjaannya pun juga super teliti. Nah, seperti itu. Makanya kalau mau ambil unit ini harus inden dulu karena ya nggak kebagian. Ini saja tinggal satu, ini nggak dijual teman-teman. Ini hanya untuk display. Ya kan. Ini kita jual kalau nanti stok selanjutnya sudah ready gitu, karena setiap ready itu sudah langsung sold out karena yang inden sebelum-sebelumnya sudah ada, jadi nggak kebagian untuk review. Makanya kita sisakan, kita lebihkan satu kemarin ketika ready untuk bahan displaynya. Nah, seperti itu. Ada tulisannya ini, nah ini display, tidak untuk dijual. Nah, gitu, mantap. Oke, untuk spesifikasinya kita sudah bahas ya teman-teman, jadi kita akan langsung coba ke lapangan tembak untuk melihat pengetesannya gimana. Let's go. Oke sobat builder, nah kita akan coba tes dulu ya. Seperti biasa kita tes FPS dan juga akurasi. Untuk akurasinya kita jarak nggak terlalu jauh di 25 meter. Nanti kita cek groupingnya bagaimana menggunakan Mimis Loop ya. Kemudian untuk anginnya ini di awal kita atur di 2000 PSI teman-teman. Oke, ini saya tunjukkan ya. Oke, daripada harus nyopot lagi kan susah. Oke, ini ya teman-teman ya. Angin awal di 2000 PSI ya, nanti kita akan cek setelah di 10 tembakan habisnya berapa. Oke, dan untuk tes FPS dan akurasi kali ini saya benar-benar menggunakan Mimis Loop ya teman-teman. Ini akan saya dekatkan biar tahu ini Mimis Loop ya, HNN Sloop ya teman-teman, kelihatan ya, HNN Sloop. Ini untuk grainnya dia ada di belakang keterangannya 13 grain di sini ya, 13 grain. Jadi itu ada yang 13 grain, ada juga yang 16 grain. Ini yang kita buat tes yang 13 grain. Oke, untuk dalamnya seperti ini ya, kelihatan. Nah ini ya untuk bentuk mimisnya 13 grain sloop. Nah kita akan pakai ini, jadi biar nggak ada yang komen lagi, wah itu mimisnya ganti, mimisnya bukan itu ya. Enggak, ini saya taruh di sini ya. Nah ini HN Sloop gitu. Oke, ini untuk tes FPS-nya kita nyalakan. Saya rekam aja ya, soalnya biar kelihatan. Kemarin nggak saya rekam, nggak kelihatan nih. Saya rekam ya, yang ada di HP ini, biar kelihatan hasilnya. Oke, ini kita pakai ini Sloop ya, teman-teman. Ini Sloop. Nah, langsung aja
Kita sekalian rekam untuk hasil tembakan di teleskop biar kelihatan semuanya. Oke, ini ya. Kita rekam. Ini di angin 2000. Kita coba di beberapa tembakan nanti. Tembakan yang pertama. Berapa? Loh, kok enggak keluar? Lagi ya. Apa ini kok enggak keluar? Untuk titik jatuhnya di sana kelihatan enggak teman-teman ya? Di bawah ya, di bagian bawah sini. Ini biar kelihatan saya zoom ya. Oke. Coba tembakan yang kedua. Ini memang enggak saya zeroing biar terlihat titik jatuhnya dari teleskop. Nah, yang kedua. Oke. Bagus. 956, oke. Lumayan tinggi ya. Pakai slope 13 grain ini ya, 13 grain. 950 lebih. Yang kedua. Berapa ini? 960, oke. Untuk akurasinya juga oke. Ini saya zoom, saya tambah zoomnya biar kelihatan ini ya. Oke. Coba tembakan yang keempat, ini pakai seluk ya. Jadi kalau teman-teman mungkin lagi cari senapan yang bisa untuk seluk ya ini. Akurasinya juga oke dia. Oke. Tembakan yang keempat ya teman-teman ya. Oke, akurasi masih oke, cuman untuk nilainya ndak keluar ya. Kita coba lagi karena baterai habis mungkin, baterai ini pengukur FX radarnya ini. Tembakan yang kelima. 963, mantap banget. Akurasinya juga oke ya. Ini ada satu yang agak ke kiri. Oke, tembakan yang keenam. Mantap. Oh, ini ada melenceng satu ya untuk akurasinya. Nggak keluar dia. Tembakan yang ke-7. Oke, kembali one hole. Kelihatan ya, kembali ke tempat semula. Tembakan yang ke-7, tembakan yang ke-8 dan fps-nya 946. Oke. Ini tembakan yang ke berapa ini? 8 ya mungkin ya. 8 atau 9? Lupa, 8. Oke. Akurasi masih oke, teman-teman. Nanti kita cek ke sana juga ya. Ini yang ke-9. Oke. Bagus banget akurasinya pakai slug ya. SR 500cc full CNC. Wah, keren banget. Pakai 13 grain, fps-nya 900 lebih. 950 lebih. Jadi untuk buruan gede cocok sih ini ya. Untuk long range pun juga oke ini. Gila, akurasinya juga bagus banget ya. Ini saya lihat di kamera sini ada 9-nya masuk ya teman-teman ya di sini. Saya arahkan. 9 tembakan masuk di bagian sini ya. Ini 9 tembakan di sini dia. Kelihatan ya, ini 9 tembakan di sini. Cuman tadi ada satu yang agak ke atas ini ya, teman-teman. Nah, ini satu yang melenceng di sini dari kamera. Oke, untuk FPS-nya pun juga mantep ya di 950-an lebih, cuman di akhir-akhir dia dapatnya di 941. Oke, mantap. Ini saya matikan untuk FPS-nya. Sekarang kita coba cek untuk hasil anginnya ya. Setelah di 10 tembakan kita cek berapa ini. Nah, ini untuk hasil anginnya ya. 10 tembakan dia di kok masih 2000 tahun ini. Oh enggak deh. 2900 teman-teman ya.
Tadi kan di 2000 pas, sekarang di 2000, di 1900. Irit banget, mantep ya, irit banget ya. Ini masih merekam, sangat-sangat super irit. Jadi per tembakannya hanya di 10 PSI karena kita cek sendiri ya, datanya udah jelas. 10 kali tembakan habisnya 100 PSI. Jadi per tembakan 10 PSI. Kalau dikalkulasikan full tabung, kalau kita ambil di 2700 dapatnya 270, tapi karena kita harus sisakan ya, jangan sampai habis di dalam tabungnya ini ya, kita sisakan 1000, sudah sangat cukup ya, kita ambil di 1700 saja, jadi bisa sampai 170 kali tembakan. Mantap banget kalau untuk buat belusukan ya kan, buat belusukan nggak perlu bawa pompa, 170 kali tembakan sudah cukup. Sekarang kita coba cek untuk beratnya, kira-kira kalau untuk belusukan ini enak apa enggak gitu ya. Ini saya lepas semua. Nah, oke, kita delehkan. Nah, kita delehkan di sini 3,95 ya, kalau tambah peredam mungkin jadi 4 kilo dengan teleskop. Jadi untuk beratnya ada kisaran di 3,5 standar ya, standarnya perbocapan untuk berat senapannya. Jadi kalau untuk belusukan sih ya enak-enak saja ya. Cuman mungkin kalau tambah enak lagi kalau teman tambah bipod atau tripod. Jadi kalau untuk berburu nyanggong gitu lebih enak. Gitu ya teman-teman. Oke, mantap. Sekarang kita akan coba kembali ke studio untuk cek harganya. Let's go. Nah, oke Sobat Bediler, jadi kita kan sudah bahas ya untuk pengetesannya gimana, hasilnya gimana, silahkan dicek sendiri. Kita masuk ke harga. Harganya ya teman-teman, untuk SR Tactical ini kita bandul di harga 5 juta rupiah. Nah, ini promonya double untuk SR ini. Dari harga 5 juta kita potong jadi 4.300.000 plus dapat potongan, bukan potongan ya. Itu dapat ini apa namanya? Promo tebus murah teleskop. Jadi sudah dapat potongan harga plus tebus murah teleskop. Nah, kenapa gitu Mas? Ya karena dia spesial. Kita kasih double promo biar mau inden. Gitu. Karena kebanyakan teman-teman kan yang mau ambil senapan ketika dana sudah ready kan pastinya langsung cari yang ready gitu kan. Jarang yang mau inden gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Memang kalau hobi itu ya kalau sudah punya keinginan ya harus ada. Saya pun juga seperti itu. Tapi ya gimana lagi wong, stoknya limited edition kan juga nggak bisa dipaksakan gitu kan. Jadi memang harus menunggu ready. Maka dari itu kita kasih 2 opsi promonya, bisa diambil semuanya ya. Jadi potongan dari harga 5 juta jadi 4.300.000 plus tebus murah teleskop. Nah gitu loh, mantap ya promo kali ini. Jadi silakan mau ambil senapan yang mana. Kalau mau yang super taktikal harus inden dulu. Nah berapa lama Mas? Kita juga udah bisa memastikan. Kadang 1 bulan itu ready ya cuman 3 atau mungkin 6, 10 gitu. Sedangkan kan yang inden kadang lebih dari itu gitu. Jadi yang indennya belakangan itu kadang nggak kebagian. Nah, seperti itu. Semakin cepat indennya, semakin cepat dapat senapannya. Seperti itu Sobat Bediler. Oke. Clear ya untuk promo kali ini dan juga review-review dari senapan SR kali ini. Jadi silahkan mungkin yang mau ambil bisa langsung datang ke toko. Oke, silahkan. Toko kami ada di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Oke, kemudian kalau mau dikirim juga bisa. Nomor WhatsApp kita ada cuma 1 ya, 0895 1035 227. Bisa juga lewat marketplace Tokopedia. Oke, lewat Shopee kalau senapan tidak bisa. Jadi hanya bisa lewat Tokopedia untuk senapan angin. Nanti untuk rules-nya gimana? Wajib chat admin WA dulu. Nanti biar jelaskan cara pembelian lewat marketplace itu bagaimana. Oke, seperti itu ya. Kemudian, Mas bisa COD gak? Bisa banget ya. Pembayaran transfer bisa, COD bisa, datang ke toko juga bisa. Silahkan mau pakai pembayaran yang mana. Yang hobi COD, COD nggak apa-apa. Yang Mas saya mau ribet COD itu harus ngambil ke sana ke sini harus wis pokoknya ribet ya wis transfer saja juga oke. Nah, gitu. Jadi paket lengkap silahkan. Oke. Itu saja ya mungkin di video kali ini untuk promo yang berlaku di bulan Agustus ya. Ini bukan bulan Agustus sih. Jadi kalau unitnya masih ready kecuali SR Super Tactical ini bisa nanti sampai akhir bulan Agustus. Jadi tanggal berapa? Agustus itu 30 kalau nggak salah ya. 30 Agustus. Nah, untuk SR Super Tactical. Kalau untuk Predator SR OD38 sama Super Tactical maaf yang Tactical Regul ini kalau stoknya masih ready. Nah, gitu. Jadi silahkan mau yang mana. Oke, terima kasih.
Itu saja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe biar nggak ketinggalan promo dan review selanjutnya dari Sarjana Bedil. Saya Yuda pamit diri, senang berkualitas, pelayanan berkelas, dimana lagi bukan di Sarjana Bedil. Salam satu ras.